memiliki 200 ayat di dalamnya. Membaca surat Ali Imran ini memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Tapi tahukah teman-teman mengapa ayat ketiga ini dinamakan Ali Imran? Dan tahukah siapa Ali Imran ini? Lantas mengapa namanya ini sampai diabadikan di Al-Quran? Untuk itu di video ini kita akan membahas tentang keluarga Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ali Imran ini jika diterjemahkan, Al atau Ali itu artinya keluarga atau pengikut. Singkatan dari Al seperti Al-Sunnah artinya pengikut sunnah. Dan Al juga bermakna keluarga, disingkat menjadi Al. Terus jika keduanya digabungkan memiliki arti Ali Imran atau keluarganya Imran. Maka siapakah Imran ini? Ada dua perbedaan pendapat dari para ulama mengenai siapakah keluarga Imran ini. Pendapat pertama mengatakan keluarga Imran ini adalah keluarganya Nabi Musa alaihissalam karena Musa bin Imran. Imran ini bapaknya dari Nabi Musa alaihissalam. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Ali Imran ini adalah bapaknya Maryam, Isa ibnu Maryam binti Imran, kakeknya Nabi Isa alaihissalam atau bapaknya Maryam. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwasanya yang dimaksud dengan Ali Imran adalah keluarga dari Nabi Isa ibnu Maryam. Karena melihat dari urutannya di Al-Quran, setelah Allah bercerita tentang keluarga Imran, kemudian Allah lanjutkan ceritanya mengenai Maryam dan Isa. Makanya sekarang kita akan bahas Ali Imran ini dengan sudut pandang keluarganya Nabi Isa. Kisah ini terdapat di dalam Al-Quran surat ketiga. Karena beberapa isi dari Al-Quran memang sebagian menceritakan tentang sejarah, dan sejarah yang diceritakan Al-Quran adalah sejarah yang paling akurat. Karena Al-Quran bersumber dari sang pemilik sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada beberapa sejarah yang tidak bisa dituliskan oleh manusia, namun di Al-Quran ini ada. Bayangkan saja, siapa yang sanggup menuliskan sejarah dari penciptaan Nabi Adam kalau bukan Allah saja yang dapat menceritakannya? Teman-temanku seiman, kita mulai saja kisahnya. Imran adalah orang soleh di kalangan Bani Israel ketika itu. Namun Imran ini bukan nabi, melainkan hanya orang yang bertauhid kepada Allah. Imran memiliki seorang istri bernama Hannah. Hannah ini punya bapak bernama Fakuza. Jadi Hannah binti Fakuza sanaknya. Nah, Hannah ini punya saudara perempuan yang menjadi istri dari Nabiullah Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah nabi yang ketika itu dikenal sebagai ahli ilmu yang berdomisili di suatu tempat ibadah dan hidupnya difokuskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu ahli ilmu ini tugasnya mengurus tempat-tempat ibadah, sehingga dari garis keturunan ini Hannah ini adalah iparnya dari Nabi Zakaria. Suatu hari ketika Hannah sedang berteduh di bawah sebuah pohon, ia melihat ada induk burung yang sedang memberi makan anaknya. Dari sinilah timbul hasrat dari Hannah ingin punya anak lagi. Lantas Hannah berdoa kepada Allah untuk diberikannya keturunan. Perlu diketahui teman-teman, ketika Hannah minta diberikan keturunan kepada Allah, saat itu ia usianya sudah sangat tua dan sudah tidak mungkin lagi untuk punya anak, dikarenakan sudah dalam masa menopause, sudah tidak haid lagi. Namun setelah Hannah selesai berdoa, saat itu juga Allah langsung mengabulkan doanya tersebut. Hingga pada akhirnya Hannah pun langsung haid. Setelah ia selesai masa haid,
Kemudian suaminya menggaulinya dan hamillah si Hannah ini. Ketika dalam masa kehamilannya, Hannah berdoa kepada Allah, "Ya Rob, aku bernazar kepadamu, apa yang ada di dalam perutku ini akan menjadi seorang lelaki atau pelayan di Baitul Maqdis." Yang dimaksudkan dengan pelayan adalah seorang pengurus atau alim ulama untuk Baitul Maqdis. Jadi sebelum anaknya dilahirkan, Hannah sudah menyerahkan anak tersebut untuk hanya fokus dan meninggalkan segala sesuatu yang berbau dunia dan senantiasa hanya beribadah kepada Allah saja selama hidupnya. Inilah ungkapan rasa syukur Hannah kepada Allah karena bisa mengandung dan akan segera mempunyai anak. Tatkala suatu hari lahirlah anaknya Hannah ini, namun yang lahir bukanlah anak laki-laki, melainkan seorang anak perempuan, dan Allah takdirkan sebelum anak ini lahir suaminya Hannah yang bernama Imron ini meninggal dunia. Maka ketika bayi itu lahir, ia langsung menjadi yatim. Lalu setelah Hannah mengetahui bayinya ini perempuan, ia berdoa lagi kepada Allah, "Ya Rob, aku melahirkan anak perempuan, dan engkau lebih tahu bahwasanya anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan." Maksudnya di sini adalah bukan berarti Hannah tidak bersyukur bahwa ia telah mendapatkan anak perempuan. Namun untuk menjadi seorang pengabdi di Baitul Maqdis lebih afdol bila ia seorang laki-laki. Akan berbeda ceritanya bila kedudukannya diisi oleh seorang perempuan. Maka Allah pun menjawab doa Hannah. Anak perempuan ini akan berbeda dengan anak perempuan dimanapun, karena ia spesial, karena hanya Allah yang lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Lalu Hannah berdoa lagi kepada Allah, "Aku menamakan anak ini dengan nama Maryam, dan aku meminta kepadamu ya Rob untuk melindungi putriku ini dan anak dari putriku ini dari godaan syaitan yang tak kutuk." Sebab doa inilah makanya Maryam ini ketika dilahirkan tidak menangis. Begitu juga dengan anaknya Maryam ini. Mereka berdua akan selalu dilindungi Allah dari godaan syaitan di sepanjang hidupnya. Seperti yang kita ketahui bahwa bila ada bayi yang lahir, pastilah akan menangis. Dan disebutkan di sini bahwa penyebab bayi menangis ketika lahir adalah gangguan syaitan. Tapi ini tidak terjadi pada Maryam dan anaknya Maryam, yaitu Isa alaihissalam. Keduanya tidak menangis ketika dilahirkan, bahkan anaknya Maryam yaitu Isa alaihissalam selalu diselamatkan dan dilindungi oleh Allah di hidupnya. Ketika lahir tidak diganggu syaitan, ketika akan disalib ia diselamatkan Allah hingga digantikan oleh orang lain. Dan ketika ia diturunkan lagi ke bumi, Isa alaihissalam dibangkitkan dalam keadaan yang sangat baik dengan tujuan yang mulia. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, ketika Maryam lahir disebutkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dan ketika itu orang-orang alim di Baitul Maqdis pada berebut untuk merawat Maryam karena mereka ini sangat menghormati Imron. Menurut mereka Imron adalah orang yang paling soleh dan ulama besar di kala itu. Makanya menjadi suatu kehormatan besar bagi mereka jika bisa merawat putri dari Imron ini. Di antara orang yang berebutan untuk merawat Maryam, salah satunya adalah Nabiullah Zakaria, yang diriwayatkan disebutkan bahwa Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam. Nah, karena ketika itu orang-orang pada berebut, maka diadakanlah semacam undian untuk menentukan siapa orang yang akan merawat dan menjaga Maryam. Dan Allah takdirkan nama Zakaria lah yang keluar dari hasil undian tersebut. Akhirnya Nabi Zakaria lah yang bertugas merawat Maryam hingga besar.